Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mentaati protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara sehat, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau Ning Ita. Bersama seluruh jajaran Pemprov Jatim dan Pemkot, Hovifah dan Ning Ita goes mengelilingi daerah yang berjuluk Kota Onde-Onde ini. Di sela-sela bersepeda, keduanya mengkampanyekan protokol kesehatan sambil berbagi masker kepada masyarakat. Ratusan masker mereka dibagikan di alun-alun Kota Mojokerto, Pasar Tanjung Anyar, dan hutan kota. Bagi-bagi masker gratis ini juga diikuti oleh para penyintas COVID-19 yang dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat, Lapangan Indrapura, Surabaya. Upaya ini menjadi langkah persuasif pemerintah untuk mengajak masyarakat tertib mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak satu sama lain selama di ruang publik, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Hal senada juga dikatakan Ning Ita. Menurut Ning Ita, goes bareng Gubernur Hovifah tidak lepas dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan di wilayah Kota Mojokerto. Sementara salah seorang survivor COVID-19 yang tergabung dalam Ikatan Alumni Pasien Sembuh COVID-19 dari RS Lapangan Indrapura Surabaya, Edi Sukoco mengaku sengaja turun langsung bersama penyintas lainnya ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dengan bahaya virus corona, sekaligus menepis stigma bahwa mantan pasien COVID-19 membahayakan bagi orang lain. Usai goes menyapa warga Kota Mojokerto dan membagikan masker, bertempat di Gedung Raw Material, Hovifah bersama Ning Ita meninjau beberapa program kemandirian pangan yang tengah dijalankan oleh pemerintah Kota Mojokerto, yaitu pertanian dan perikanan yang dilakukan dengan organik. Lalu berlanjut ke Gedung Workshop Industri Alas Kaki. Bertempat di Gedung Workshop Industri Alas Kaki, Gubernur wanita pertama di Jawa Timur ini melihat secara langsung proses produksi serta hasil karya para pelaku usaha mikro Kota Mojokerto, seperti pembuatan masker dan APD, kerajinan bordir dan batik. Produk pangan juga turut menjadi perhatian Hovifah, seperti frozen food yang diolah dari hasil peternakan dan perikanan organik, serta berbagai makanan olahan dari daun kelor dan juga minuman tradisional. Dalam kesempatan ini, Ning Ita menyampaikan bahwa para pelaku industri alas kaki yang menjadi andalan di Kota Mojokerto terdampak akibat pandemi COVID-19. Khususnya terkait UMKM para pengrajin industri alas kaki yang 100% terdampak lalu diberikan pelatihan. Ada 23 jenis pelatihan yang diberikan oleh Pemkot secara masif. Pelatihan ini adalah transformasi. Mereka yang berusaha di bidang alas kaki dialihkan kepada usaha lain yang saat ini tidak terdampak seperti makanan, minuman, pembuatan APD, dan lain sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh Ning Ita saat membuka pelatihan pembuatan frozen food beberapa waktu lalu, pelaku usaha mikro adalah penggerak ekonomi kerakyatan. Untuk itu, dalam penanganan dampak ekonomi di Kota Mojokerto, pemerintah telah menggandeng beberapa sektor BUMN dan BUMD maupun bantuan dari Kemensos untuk ketahanan pangan, budidaya ikan, unggas, dan budidaya sayuran.
Khofifah menyampaikan selain menerapkan protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19, sektor ekonomi juga menjadi salah satu perhatiannya. Ia juga menambahkan pada masa pandemi ini, sektor agro di Jawa Timur mengalami kenaikan. Oleh karena itu, sektor agro baik dari pertanian, perikanan, serta peternakan harus didorong untuk mendapatkan ruang yang lebih strategis. Bahwa hari ini sebetulnya penyebaran COVID itu belum berhenti. Penyebaran COVID belum aman, maka semua harus melakukan antisipasi secara komprehensif dan masyarakat harus ada di depan. Kita menjadi bagian dari penguatan bagaimana pelaksanaan disiplin protokol kesehatan. Oleh karena itu, tadi yang pertama itu teman-teman dari penyintas COVID-19. Mereka adalah para survivor yang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Darurat Lapangan Indrapura. Ada 1.400 lebih yang sudah sembuh. Di antara mereka kemudian ingin memberikan penguatan kepada masyarakat, jangan sampai terpapar, maka disiplinlah menggunakan masker. Mereka juga punya keinginan untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat luas. Tidak ada orang yang ingin terpapar, tapi kalau ada yang terpapar, jangan sampai terstigma. Termasuk di dalamnya mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau mereka sudah sembuh, berarti sudah ada kekebalan. Jangan ada yang kemudian mengeksklud mereka ketika mereka kembali di tempat bekerja. Maka bersama rombongan ini ada 10 orang dari para penyintas COVID-19 yang sudah mendeklarasikan asosiasi dari penyintas COVID-19 minggu lalu di halaman Gedung Negara Gerahadi. Ini adalah kunjungan pertama keluar kota yang saya minta para penyintas COVID nanti setiap Sabtu atau Minggu mereka akan berkeliling membangun komunikasi dengan para penyintas lainnya supaya saling memberikan penguatan dan memberikan satu solidaritas kepada mereka, jangan sampai terstigma secara sosial, sambil menyampaikan pesan kepada masyarakat, ayolah disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik, disiplin menjaga jarak yang aman, disiplin menjaga imunitas tubuh, dan seterusnya. Lalu kita pilih Mojokerto, karena Mojokerto ini daerah yang terkoneksi secara langsung dengan Surabaya. Oleh karena itu, di Mojokerto ini ada beberapa yang kita kunjungi sambil kita tetap mensosialisasikan menggunakan masker. Selain tadi di alun-alun, kita juga ke pasar. Di tengah jalan saya juga berhenti, Bu Wali berhenti, Pak Danrem berhenti, Pak Sekda berhenti. Sama, sosialisasi itu kita lakukan secara masif bersama-sama. Kalau hari ini kami ke sini tentu adalah bagian dari proses penyisir yang sudah dilakukan Bu Wali dan Forkopimda Kota Mojokerto. Pak Danrem, saya ketemu di berbagai tempat, sama kita punya komitmen untuk bisa memaksimalkan kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan. Ada Inpres 6 tahun 2020 yang baru diterbitkan Presiden. Intinya adalah pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi saya rasa itu teman-teman, sambil kita melihat ada upaya yang harus terus diseiringkan antara pelaksanaan protokol kesehatan dengan upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi. Maka pelaku-pelaku UMKM oleh Bu Wali diajak untuk hadir di sini. Kami sudah mendapatkan informasi dari Forecast bahwa industri alas kaki ini termasuk yang mengalami dampak yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sambil kita melihat bagaimana juga tadi misalnya pembelajaran ya untuk sektor agro. Sektor agro ini saat pandemi COVID termasuk sektor yang tetap survive, bahkan nilai tukar petani di Jawa Timur ini bertambah 0,22%. Oleh karena itu berbagai format sektor agro, apakah pertanian, apakah perikanan, ataukah peternakan, ini memang harus didorong untuk bisa mendapatkan ruang yang lebih strategis lagi ke depan.
Saya rasa gitu, mungkin Bu Wali, Pak Dandan, Pak Sekda.